Halo, balik lagi ke KFT Motorsport. Kali ini kita bakal review Kawasaki W175 SE 2019. Cut. Nah, kalau ya mungkin ada hampir 1 tahun ya, kita pernah review SXR yang direview sama Maga. Dan setelah review itu saya selalu kepengen review Kawasaki W-Series. Karena menurut saya ini motor underdog yang memang cukup diremehkan dan layak diremehkan, tapi punya kelebihan sendiri. Karena banyak orang ngomong beli motor 30 juta nggak dapat apa-apa. Saya rasa kita harus memberikan satu keadilan untuk W175. Nah, unit yang saya review hari ini adalah W175 SE 2019. Saya sebenarnya nggak paham sih, karena banyak sekali tipenya Kawasaki 175 ini. Ada SE, ada SE Black, ada SE lagi, ada Black lagi, kemudian ada TR yang trail itu, kemudian ada cafe, dan lain sebagainya. Di antara semua banyaknya tipe itu, hampir nggak ada yang beda. Jadi semuanya mirip. Yang saya rasa cuma gimmick dan nggak ada perbedaan sama sekali. Sedangkan kayak di kompetitor lain, Yamaha misalnya satu platform mesin yang sama, ada SXR, ada Saber, ada MT, Fiction, R15 dan sebagainya. Tapi ya itu lain lah ya. Oke, W175. Orang pertama ngelihat, ini motor apa sih? Kalau kita kembali, ini biasanya ya saya ngomong sejarah, 175 itu mulanya awalnya sekitar tahun 60-an. Awalnya Kawasaki K2 Meguro kalau nggak salah. Kemudian W1SS, W2, W3 yang memang cc-nya besar-besar. Nah, W-Series sendiri aslinya itu untuk pasar US. Nah, karena dia ingin mengejar kalau nggak salah pasarnya Harley Davidson Sportster. Kemudian disusul oleh Triumph punya Bonneville, kemudian ada waktu itu masih ada Norton Commando 750 dan lain sebagainya. Kemudian seiring waktu W-Series cuman tinggal W800. Kemudian karena Kawasaki pingin bikin market yang lebih kecil untuk kawasan Eropa dan Asia kalau nggak salah seingat saya, keluarlah Estrella 250 cc. Jadi W-Series yang kecil itu harusnya di Estrella. Tapi tahun 2017 Kawasaki mengeluarkan 175 untuk pasar Indonesia dan Asia Tenggara. Yang mana ini W-Series dan ini bukan Estrella. Jadi ya kurang lebih sejarahnya begitu. Ini sejarah yang menurut saya sangat gak masuk akal, karena saya nggak ngerti waktu itu kenapa Kawasaki masukin motor ini. Saya rasa mungkin karena pingin ngejar niche market yang saya rasa nggak ada. Jadi ya itu W-Series, Estrella sebenarnya itu untuk mengejar pasar retro modern. Nah, satu sedikit trivia lagi, ini kalau orang bilang bukan motorsport, ini namanya standar. Jadi kayak RE Interceptor, Continental GT enggak, tapi RE Interceptor, Triumph Bonneville, atau contoh yang lebih manusiawi Mega Pro, Thunder, Tiger itu, atau Scorpio itu namanya standar. Nah, ini standar retro karena dia ingin ngejar pasar motor retro. Jadi W-Series sekarang itu untuk motor retro modern. Nah, kita ngomong retro, biasanya pabrikan otomotif itu meskipun retro, biasanya teknologinya juga modern. Nah, satu hal yang menurut saya sangat aneh di motor ini adalah semuanya sangat retro. Jadi 30 juta kita beli motor, nggak dapat apa-apa. Kita ngomong mesin dulu sekarang. Oke, mesin. 2017 mayoritas motor sudah pakai injeksi, dan banyak motor kayak
mesin Mega Pro sekalipun yang ditaruh di Verza juga sudah jadi injeksi. Nah, W175 masih kekeh pakai karburator. Yang menurut saya oke sih, dan contrary dari semua opinion publik, saya rasa meskipun saya bilang Kawasaki kekeh dan nggak mau maju ke zaman yang modern, tapi saya rasa ini inti penting dari W-Series atau motor retro, yaitu tetap old school. Masalahnya semuanya sangat old school. Nah, mesin 177 cc, bornya 65, sekian kali 55 kalau nggak salah, atau 52. Jadi ini mesin overbore. Yang mana RPM-nya harusnya tinggi. Kemudian karbunya masih pakai Mikuni VM24 di motor 175 cc. VM24, ya kan? So, oke, harusnya kalau gitu, kalau udah tahu gitu kita pasti berharap dong ini mesti harusnya ini paling nggak bisa kejar-kejaran lah sama GL standar, atau mungkin sama Mega Pro Primus atau motor sekelasnya. No. Sama SXR. Oh, jauh. Dan nah ya itu lucunya. Jadi motor ini cuman punya sekitar, kalau di resminya Kawasaki official websitenya, dia nyantumkan ini 13 PS. Kalau dirubah ke horsepower mungkin cuma 12,2 sekian. Yang mana menurut saya sangat kecil. Untuk motor seukuran ini, 175 cc, kita cuma punya 12 horsepower. Kemudian 5 speed, ya tentu saja manual, wet clutch, dan lain sebagainya. Sangat standar, sangat basic. Dan lagi-lagi saya bilang, ngomong soal mesin, saya selalu ngerasa motor ini kurang gigit, gitu ya. Cuman andaikan ini motor ini mungkin keluar tahun 70-an sama kayak CB100 Glatek itu, mungkin ini lebih unggul. Dan untuk zaman modern ini nggak ada komparatifnya sama sekali. Jadi ini kayak pingin bikin retro, tapi bener-bener retro. Dan saya pribadi saya seneng karena ini sangat old school. Tapi untuk pasar modern saya rasa no. Jadi ya, itu soal mesin, dan nanti akan saya bahas lagi setelah riding. Saya kasih tahu kenapa saya cukup suka tapi nggak suka sama motor ini. Nah, oke. Ya, motornya saya balik ya, dan Maga protes karena motornya saya bolak balik. Cuman oke. Satu hal yang saya belum sebut, kompresinya kecil sekali, 9,1 banding 1. Jadi ini motor low compression. Kemudian kalau kita ngomong soal desain, overall saya suka desain motor ini karena bener-bener klasik. Contoh paling utama adalah knalpot ini, yang mana sebenarnya saya juga nggak suka karena nggak ada suaranya sama sekali. Jadi saya nggak paham Kawasaki kenapa bikin motor ini kayak tahun 70-an. Kayak kalau teman-teman misalnya naik motor CB100 Glatek, kemudian CG 125, CB 125 ya kan, atau Kawasaki Binter, GTO dan lain sebagainya. Itu motor suaranya kalem semua. Nah, zaman sekarang orang kan sukanya maskulin kayak wang, ya kan? Ini nggak ada suaranya. Ya tentu sekarang ada sih aftermarket yang jual kit model stainless persis kayak ini ada, tapi kan ya artinya buang duit juga kan. Atau paling gampang biasanya orang-orang dibobok, dilas, tapi tetap nggak ada powernya. Secara estetik menurut saya sangat menarik. Engine blocknya kelihatan sangat old school, pakai sirip-sirip fin. Cuman mungkin ada kayak sejenis ICE ini, emission standar dan lain sebagainya, yang sedikit merusak estetiknya. Cuman secara overall ya kan, logo W di sini kayak W800 tapi 175 ya kan. Yang saya nggak suka adalah ini, padnya ini. Ini kenapa Kawasaki 30 juta loh nggak mau bikin rubber pad? Ini apa gitu kan. Cuman plusnya memang tangkinya full steel ya. Jadi bukan kondom kayak SXR atau sejenis lainnya. Jadi ini benar-benar tangki. Minusnya adalah ini tangkinya kurang besar kalau saya bilang. Mungkin sekitar 11 liter kalau nggak salah. Dan ya masalah tangki kayak begini adalah kalau satu sisi sudah habis, yang sini biasanya masih banyak. Jadi harus dimiringin atau
Kalau masih ada cross flow-nya biasanya bisa nyebrang. Tapi oke, itu makanya saya bilang ini motor bener-bener klasik. Stang oke, kayak sedikit modern, cuman secara hand position ergonomik sebenarnya saya bilang bagus. Cuma banyak orang yang komplain, utamanya mereka yang agak tinggi, itu ngeluh katanya handle-nya kurang tinggi sedikit, mungkin sekitar 1-2 cm mungkin. Jadi solusinya ya pakai racer. Kemudian saya rasa ini sangat minimalistik ya, kayak nggak ada apa-apanya gitu. Ini kita cuma punya start stop, starter, dim, lampu tinggi, lampu rendah, lampu sen, sama klakson, dan nggak ada lainnya. Motor 30 juta on the road, nggak ada apa-apanya. Kita nggak punya flasher, kita nggak punya kontrol soal lampu, nggak ada apa-apanya sama sekali. Klaster tengah, kita bahkan nggak dikasih tachometer gitu loh, ya kan? Makanya saya bilang ini motor balik ke tahun 70-an banget. Kenapa? Karena kita nggak dikasih indikator bensin. Satu-satunya cara kita tahu bensinnya adalah kita harus buka dan ngecek sendiri. Kalau masih genang ke atas berarti mungkin masih separuh tangki. Cuman menurut saya, ayolah 30 juta nggak dapat apa-apa. Dan mungkin menurut saya ini kenapa W-Series 175 nggak pernah laku di pasar Indonesia, karena orang Indonesia itu menurut saya sangat rumit ya, karena kita minta sesuatu yang simple, tapi kita pengen itu canggih. Kita pengen punya semua fitur, ya kan? Kita pengen punya banyak fitur ya. Dan menurut saya kenapa SXR lebih unggul? Ya karena mereka sudah pakai digital, mungkin klasternya digital tapi kelihatannya kayak klasik gitu kan. Kita ada tachometernya nggak sih SXR, ada kan? Nah, ada digital kan? Ada indikator bensin, ada indikator semua. Jadi kita semua tahu overall conditionnya motor itu gimana. Ini enggak gitu loh, jadi kita nggak dapat apa-apa. Jadi iya, nggak ada lagi yang bisa saya omongin di sini. Dan ngomong soal cluster, saya mau ngomong cluster lagi. Cluster ini saya nggak ngerti, ini sebenarnya mungkin mirip kayak punyanya KLX mungkin ya, cuman diganti papan tulisannya, dan memang sangat menarik sih, sangat menarik, klasik sekali. Tapi masalahnya adalah ini kalau siang hari kena glare dari matahari dan tulisannya cuma sampai 60. Jokes yang saya buat adalah ya mungkin karena Kawasaki tahu motor ini mungkin cuma dipakai sampai 60 km/jam, nggak akan lari lebih kencang. Ya nanti saya akan bahas mesin ini. Kemudian kita punya ini apa sih, cover samping ya kan. Ini aki yang sebelah kiri saya lupa isinya apa. Oh ya, ini filter yang kiri aki, sorry. Makasih Maga. Kemudian skok basic sekali, cuma ada setelan preload 70-an sekali, armnya trailing biasa. Kita dapat velg spoke, bukan spoke, apa ini namanya? Wire wheel biasa, Ruji. Kita punya ini. Kalau di versi trail ini lebih ada apa ini? Mudguard belakangnya lebih tinggi. Kalau di versi cafe dia dipotong. Kemudian di beberapa versi kayak SE yang agak tinggian, joknya warnanya coklat. Saya nggak paham sih sebenarnya tipenya apa aja, cuman terlalu banyak dan menurut saya terlalu nggak penting, makanya harganya mungkin mahal ya. Kemudian lampu belakang, sebenarnya saya suka sekali lampu belakang. Motor ini masih kelihatan nggak sih di frame? Oke, saya di sini aja. Jadi sebenarnya kalau lihat dari belakang ini motor kayak Kawasaki 70-an banget. Jadi bener-bener klasik ini motor. Jadi itu di depan kita cuma dapat teleskopik biasa, ada rubber bootnya. Kemudian cakramnya kecil sekali, yang menurut saya cukup karena motornya juga nggak bisa lari ya kan. Itu rangkanya juga sangat biasa, nggak ada istimewanya. Headernya juga oke. Cuman andaikan ini modelnya kayak Glatek atau motor 70-an lainnya waktu itu yang modelnya stainless, mungkin ini agak keren. Cuman ya mungkin Kawasaki ngerasa 30 juta udah terlalu mahal, jadi dia cost cutting di semua tempat. Itu sih. Nah, sebelum kita riding ada satu hal yang mau saya omongin. Dan saya lupa sebenarnya, cuma diingetin Maga. Motor ini 30 juta barunya. Sekarang mungkin bekasnya sekitar 17-20 jutaan. Nggak ada yang pakai LED, semuanya masih pakai bolam. Makanya saya bilang ini bener-bener klasik karena semuanya
bohlam yang menurut saya juga pencahayaan lampunya juga kurang bagus. Kemudian ini yang saya mau bahas soal mesin terakhir. Motor ini masih pakai karbu VM24 Miguni yang sebelumnya saya bilang terlalu kecil untuk motor CC ini. Nah, untuk efisiensi bahan bakar, motor ini sangat boros. Dan menurut saya kenapa sangat boros? Karena dipaksa pakai karbu kecil. Ini masalahnya di sini. Jadi kalau ingin motor ini agak irit, menurut saya selain ganti header, tentu adalah dengan karbu yang lebih besar. Entah PE 26 atau 28 lah mungkin ya. Jadi masalahnya ada di situ. Jadi motor ini sangat disetel irit tapi masih boros. Makanya nanti saya jelasin juga di riding kenapa saya rasa motor ini nggak pede. Kalau saya bilang powernya nggak pede. Itu sih. Jadi ya mungkin sekarang kita coba test ride dan saya kasih konklusinya sekalian nanti. Pak sampai paling.
Kita udah selesai riding dan ini konklusinya. Motor ini secara handling saya bilang sangat nyaman. Dibandingkan rivalnya, saya bilang SXR, ini sangat nyaman. Jalan geronjalan, jalan bergelombang, dia sangat stabil. Kemudian saya bilang stangnya mungkin saya bilang terlalu lebar, tapi oke lah ya. Oke, stangnya saya bilang sangat oke. Kemudian visibilitas untuk melihat klaster dan sebagainya saya rasa cukup mudah, cuman sangat mengganggu karena nggak tahu ya, saya nggak nyaman sih lihat depannya ini. Kemudian riding style, riding position, kursinya sangat nyaman. Cuman saya rasa ini seiring waktu, apalagi orangnya gede kayak saya, berat, joknya bakal gembos. Jadi mungkin nanti kayak chopper seiring waktu. Cuman saya rasa nggak ada masalah. Cuman ya minusnya di situ. Spion mirror standar saya rasa cukup memberikan visibilitas yang baik, sangat mudah untuk mendapat informasi. Lagi ngomong soal stang sih, saya mesti ngerasa setiap bawa motor ini kayak motor ini tuh terlalu lebar gitu loh. Kayak setiap kali saya overtake itu kayak ini kena gak sih gitu, kayak padahal sebenarnya motornya juga nggak terlalu lebar. Kemudian saya ngomong visibilitas, iya karena tankinya gepeng ya, jadi nggak terlalu mengganggu kayak nutupin pandangan mata. Jadi itu yang saya suka poinnya. Lagi kita bahas soal posisi stang, orang yang ada yang bilang terlalu rendah, kurang tinggi. Buat saya sangat pas, sangat enak ergonominya. Mungkin jarak jauh juga sangat enak. Posisi kaki sangat enak. Untuk saya sangat cocok. Kemudian handling. Motor ini mungkin handling dan power ya. Motor ini kurang pede kalau saya bilang. Saya selalu bilang kurang pede karena tadi saya bilang soal power, kemudian rasio gearingnya juga. Di saat motor ini dipakai cruising, gearingnya kayak kerasa kurang panjang. Tapi ketika kita pakai akselerasi berat, gearingnya kayak terlalu panjang. Makanya saya bilang mungkin karbu diganti, itu jadi salah satu jawaban. Kemudian top speed, ya karena saya berat ya, 90-100 itu udah berat untuk motor ini. Dan Kawasaki nyantumin ini motor ini lari 120. Yang saya sendiri juga nggak yakin motor ini bisa 120. Mungkin di dyno bisa. Cuman itu sih, untuk powernya kayak nggak ada gitu loh. Nah kita expect motor kayak begini, utamanya saya 175 cc, saya expect motor ini punya power di low end. Nah motor ini powernya nggak ada, dimanapun nggak ada gitu loh, dengan konfigurasi standar. Dan ketika kita buka gas di atas seperempat, mulus naik separuh, 3/4 dan ke atas, motor ini terasa kayak aku punya power tapi nggak ada. Kayak kita nunggu gitu loh. Jadi kita misalkan jalan 40 ya, kita mau overtake orang ini, kita betot gasnya ini kayak ya, tapi nggak jalan gitu loh. Speedometernya cuma nggak selesai gitu loh. Jadi kayak saya bilang mesinnya ini males sih, saya bilang. Ini mesin males kalau saya bilang. Tapi kalau kita pakai motor ini hanya untuk cruising, jalan 40, 60, kemudian jarak jauh yang mungkin top speednya cuma rata-rata 70 sampai 60, sangat oke motor ini. Jadi nggak memberikan sense yang apa ya, saya bilang, saya pribadi suka motor ini, suka banget motor ini. Cuman nggak ada thrillnya, kayak mungkin kalau kita ngomong value forward, apalagi kita beli bekas ya, saya bilang nggak ada. Karena kalau kepingin kayak begitu, motor retro, ada powernya, mending beli SXR. Ya kan? Kecuali Anda orang aneh kayak saya yang kepingin motornya nggak bisa lari, iya ini jawabannya. Cuman untuk orang umum saya rasa kayak Maga mungkin ya kan, Ivan mungkin bakal milih SXR. Atau beli MT sekali, MT-15. Ya kan? Atau Saber yang bentuknya Gilani itu. Tapi kalau bener-bener suka klasik, saya rasa ini jawabannya. Tapi tentu nggak bisa lari gitu aja. Jadi harus banyak berubah. Saya rasa nggak ada lagi gitu loh keunggulan dari motor ini, karena apa ya, sebesar keinginan saya ngomong bahwa ini motor bagus, enak,
Tapi secara objektif saya harus tetap akui ini motor gak enak untuk banyak orang. Dan saya ngerti kenapa orang gak mau beli motor ini cuma karena itu. Dan tapi mungkin setelah mereka nyoba naik motor ini lebih dari 2-3 hari atau lebih dari 30 kilo, saya rasa orang bakal ngerti esensi dari motor ini. Kalau kita kembali ke esensi W-Series, motor ini sangat benar. Ya, motor ini tepat jawabannya. Maksudnya dia nggak keluar dari rel. W-Series itu motor retro klasik yang memberikan feel bener-bener klasik. Dan bangnya mungkin nanti mungkin di W250 review saya tunjukin betul soal W-Seriesnya Kawasaki itu ngena banget. Itu. Jadi tapi masalahnya kan nggak semua orang itu kayak saya gitu loh, yang ngerti esensi barang-barang begini, atau beli motor kayak Royal Enfield Interceptor 350 atau sejenisnya yang memang motor itu nggak buat lari gitu loh, yang memang motor itu buat long range. Yang saya sendiri sebenarnya juga mempertanyakan ini bisa nggak sih dibuat jarak jauh motor ini, cuman itu. Cuman saya rasa itu kalau dibilang impresi, power, saya bilang ya kurang, cuman sedikit upgrade saya rasa lebih menyenangkan. Dan ini saya lagi soal ngomong performance. Ketika overtake nggak ada feel-nya. Cuman suara intake manifoldnya kenceng banget di telinga. Jadi kayak terasa kayak kayak punya power tapi nggak ada powernya. Kemudian andaikan kita ganti exhaust system motor ini dengan yang sedikit lebih berisik aja, saya rasa ini sangat menyenangkan motor ini. Hanya untuk cruising dalam kota dengan suara yang sedikit lebih menggelegar, saya rasa lebih menyenangkan, lebih fun ketimbang ini. Enak sih, suara standarnya saya seneng sih sebenarnya. Cuman satu yang saya bikin kesel sebelum saya selesai, ini kenapa gitu loh? Kayak ya kan ya, cuman ya situlah. So ya mungkin saya rasa itu sih, kalau dibilang di pasar motor bekas apakah worth it? Kalau baru saya bilang nggak worth it. Kalau baru saya bilang ini nggak worth it. Cuman kalau di pasar motor bekas, saya rasa mungkin so-so ya, 50-50. Kalau Anda orang kayak saya yang suka cruising, yes. Kalau Anda kayak Maga yang suka motor kenceng, nggak. Handling juga nggak ada ini motor ya kan. Dan sistem pengereman, oh iya sebenarnya pengereman saya bilang kayak mungkin kalau bahasa Inggrisnya cuman suggestion ya. Cuman saran, jadi bukan rem, cuman saran kayak mau berhenti gitu. Tapi ya remnya kurang kalau saya bilang. Jadi itu saya rasa itu kalau mau kenceng ya itu diganti, mungkin suspensinya dibikin lebih keras ribonnya, yang belakang dibikin lebih keras juga, diganti ban donat lebih besar, pengereman dibesarkan, exhaust, karbu mungkin sangat enak. Cuman baru sekarang nggak worth it. Kalau bekas so-so ya, cuma 17 juta, 20 juta, banyak opsi lainnya kan ketimbang ini. Oke, so saya rasa itu sih review hari ini. Terima kasih udah nonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Mungkin video berikutnya nanti Maga yang review. Nggak mau. Ya itu. Oke, dah. Wis. Wis kayo.